jemaat yang mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama keluarga di rumah. Mari kita percaya bahwa bersama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, jika Tuhan berkehendak membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Mari kita percaya bahwa Allah kita adalah pembela yang ajaib dan pemeliharaannya selalu baru setiap pagi. Bila kau yang membuka pintu, segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang telah mendengar semua kekhawatiran kami. Engkau membela kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah, sehingga sampai pagi ini kami boleh merasa nyaman, tidak kekurangan suatu apapun. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin dewasa di dalam iman percaya kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, kami percayakan ibadah pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara? Puji Tuhan, hari ini kita patut bersukacita oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang patut disanjung tinggi karena Dia dahsyat adanya. Sebab itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terus mendukung bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita doakan supaya wabah yang terjadi lebih cepat sirna dari Indonesia ini, sehingga semua rakyat Indonesia boleh merasakan kenyamanan daripada Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Allah. Kami boleh bersyukur, kami boleh hidup di daerah yang bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat supaya bangsa Indonesia boleh terhindar dari wabah COVID yang terjadi pada saat ini, sehingga kelak kami boleh bersama kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau akan memberikan kebijakan-kebijakan melalui aparat kami dari pemerintah pusat sampai ke aparat pelosok desa. Kami percaya lawatan Tuhan akan terus bersama dengan bangsa Indonesia. Sebab itu Tuhan, berikan kekuatan kepada seluruh sidang jemaat untuk senantiasa bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, lawatlah bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya rakyat Indonesia dari kelompok-kelompok baik itu yang rendah maupun tinggi boleh merasakan kenyamanan yang daripada Allah. Kami percaya Engkau mendengar apa yang menjadi seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Salam Bapak Ibu. Kita akan mulai firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, mohon berkat Tuhan dalam pelayanan firman. Haleluya. Bapa yang ada di surga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih
karena 1 minggu sudah kami lewati, Tuhan telah menyertai kami. Saat ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing, kami akan menikmati berkat firman Tuhan. Bapa, siapkan hati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang putus asa diberi pengharapan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh mohon urapan daripada Tuhan sendiri, supaya apapun yang disampaikan datangnya daripada Tuhan dan memberkati setiap kami. Kami boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini walaupun keadaan kurang baik, namun kita masih tetap diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati, firman Tuhan akan menolong kami, menolong kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, ada harapan untuk hari esok. Bapak Ibu, apabila kita melihat keadaan sekarang ini,
banyak orang yang sedang khawatir, banyak orang yang sedang susah, banyak orang yang sedang bingung, ya. Banyak hal yang terjadi pada akhir-akhir ini, banyak kejahatan di mana-mana, banyak kemiskinan, sakit penyakit, ya, khususnya wabah corona yang sampai hari ini belum bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu, bahkan saya dengar nanti ke depan itu keadaannya mungkin kurang baik, ya, karena pemerintah ya bisa saja membuat keputusan-keputusan yang nanti mungkin tidak cocok dengan kita. Karena apa? Nanti sudah pemerintah sudah misalnya memang pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Namun semakin hari apa akan sulit kalau tidak selesai, karena ini membutuhkan banyak dana. Kemungkinan nanti ada kebijakan-kebijakan hingga pemerintah sudah artinya angkat tangan, dalam arti dia hanya membantu apa yang bisa, tidak membantu seluruhnya. Nah Bapak Ibu, sehingga banyak orang akan berpikir bagaimana nanti ke depan, apa yang dapat kita harapkan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana ekonomi kita. Jadi sepertinya harapan-harapan itu masih gelap ya untuk hari-hari ke depan. Dan puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan akan menguatkan kita bahwa ada harapan untuk hari esok bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini mengapa kita itu begitu percaya bahwa ada hari depan pada hari esok. Yang pertama, kita membaca ayat yang ke-3. Saya membacakan demikian. Kepada mereka, yaitu kepada murid-murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di bagian tengah dikatakan di sini, dikatakan ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus membuktikan bahwa dirinya hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia, ya. Lalu ia Tuhan Yesus mati, disalib, ya, dikubur, bangkit, lalu 40 hari ia hidup, ya, dan berulang kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dia dikatakan di sini adalah mengajar atau berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Yesus itu tidak mati. Yesus betul-betul hidup. Yesus membuktikan, ya, berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid, dan dia menjelaskan, bahkan dia mengajar, berbicara tentang kerajaan Allah. Itu bukan 1-2 hari, selama 40 hari. Maksudnya ia membuktikan bahwa dia itu Allah yang hidup. Karena pada waktu itu ada orang-orang yang berusaha untuk, ya, menghilangkan kepercayaan bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu mati. Tapi di sini Yesus membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menang. Bahkan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sehingga ada nyanyian, ya, yang mengatakan,
sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, bukan gentar. Bapak Ibu, jadi dia hidup, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar untuk hari-hari yang akan datang, karena Tuhan sudah menang. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Yesus sudah memberikan kehidupan kepada kita. Jadi di sini kita mengerti bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah yang menolong kita, keadaan apapun juga pasti Yesus tetap memberi pertolongan kepada kita. Adalah kita tetap percaya, meyakini bahwa Yesus benar-benar hidup dan selalu siap memberkati kita semuanya. Yang pertama, lalu yang kedua Bapak Ibu, karena Yesus hidup, ya, karena Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Dalam firman Tuhan tadi, pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya, ayat yang ke-8, yang berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian tengah mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa Yesus hidup, Allah kita hidup, Allah kita menang, Allah kita berkuasa, itu implikasinya ya, praktek dalam hidup kita mesti harus menyaksikan tentang Yesus yang hidup itu. Bapak Ibu, tidak semua orang yang mengaku percaya itu betul-betul mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehidupan ya. Lalu pada waktu itu kalau kita membaca ayat yang ke-6 dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, para murid waktu itu menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan bagi kerajaan Israel? Nah, memang pada waktu itu Israel sedang ada dalam penjajahan. Jadi kerajaannya tidak berdiri sendiri, sehingga mereka memikirkan kebebasan. Nah, pada waktu dia melihat Yesus mengadakan tanda-tanda, mengajar, dia berpikir, Tuhan, maukah engkau mendirikan kerajaan pada saat ini? Jadi para murid pada waktu itu memikirkan mengenai kerajaan dunia ini, kerajaan yang nyata. Padahal para murid tidak ikut Yesus lama. Jadi mereka belum dewasa, mereka belum terbuka hatinya bahwa kerajaan Yesus itu bukan kerajaan secara fisik, secara yang nyata, tapi kerajaan rohani. Tetapi para murid memikirkan mengenai kerajaan dunia ini. Itu artinya mereka belum mengerti betul mengenai kerajaan Allah. Dengan kata lain, mereka itu memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Lalu di tempat lain juga kalau kita membaca ya, suatu kali ibu dari Yohanes dan Yakobus bertanya, Tuhan, minta supaya nanti anak saya ini Yohanes dan Yakobus satu duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri apabila engkau menjadi raja. Jadi mereka memikirkan mengenai kerajaan dunia ini. Nah, setelah ibu ini minta, 10 murid yang lain menjadi marah karena mereka ingin mempunyai posisi di dalam kerajaan Yesus. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum mengerti, belum dewasa ya. Karena mereka memikirkan mengenai jabatan, memikirkan mengenai kerajaan di dunia ini. Nah, sehingga mereka otomatis kalau mereka belum diterangi oleh Tuhan, belum dijamah oleh Tuhan, mereka ini
belum bisa menjadi saksi. Padahal Yesus mengatakan kamu harus menjadi saksi. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana supaya kita umat Tuhan bisa menjadi saksi Tuhan yang menyaksikan bahwa Yesus hidup, yang memberi pengharapan bagi kita untuk hari depan kita. Yang pertama, kita tidak hidup secara duniawi. Tidak hidup secara duniawi. Artinya hidup kita itu tidak dikuasai, tidak hidup secara dunia ini, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa supaya kita ini ada perubahan. Kalau kita membaca kitab Roma pasal yang 12 ayat 1 dan 2, ini mengenai kehidupan orang yang percaya, dikatakan demikian, untuk bisa menjadi saksi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ada pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir, pembaharuan hidup. Hidup tidak seperti orang-orang dunia ini. Nah, baru kita bisa menjadi saksi Tuhan. Lalu yang berikutnya tadi dikatakan di dalam pasal 1 tadi ayat yang kelima, dikatakan demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi tidak hidup secara duniawi. Yang kedua dibaptis dengan Roh Kudus. Maksudnya tadi adalah seperti pas ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita bisa menjadi saksi Tuhan tentang Tuhan yang hidup apabila kita dalam arti hidup kita itu dipimpin, dipenuhi, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi untuk bisa menjadi saksi Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan tadi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu baru bisa menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, walaupun mungkin kita pinter, tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, kesaksian kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan lamanya ke gereja, bukan pandainya, bukan pengalamannya, tetapi kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi saksi. Jadi perkataan kita, tingkah laku kita bisa menjadi berkat. Nah, jadi kita menyaksikan Yesus yang hidup, yang memberi pengharapan untuk hari depan kita. Yang kedua, lalu yang ketiga, jadi ada harapan untuk hari esok. Kita membaca ayat yang ke-11.
dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu lihat dia naik ke surga." Dikatakan akan datang kembali. Artinya ini berbicara mengenai Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Artinya karena Yesus akan datang, itu artinya kita mesti harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga? Maksudnya menjaga hati kita, ya. Menjaga hati kita, hubungan kita dengan terutama kepada Tuhan. Kita ambil waktu, ambil persekutuan dengan Tuhan, membangun misbah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan selalu baik dan hati kita terjaga. Kalau ada yang tidak baik, kita tinggalkan. Lalu yang kedua, menjaga hati atau menjaga hubungan dengan sesama, ya, supaya hati kita tetap baik. Lalu bagaimana kita selalu mengasihi orang lain, berusaha membangun satu persekutuan, hubungan yang terus baik dengan orang lain. Memang tidak mudah, ya, karena banyak orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita menjaga hati kita, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, dengan suami, istri, anak. Kita selalu usahakan baik, ya, itu artinya berjaga-jaga. Lalu yang kedua, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Seperti ada nyanyian, hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Berjaga-jaga juga artinya kita tetap bersemangat melayani Tuhan, lalu terus mohon Tuhan tetap memberi sukacita kepada kita dalam pelayanan. Lalu yang ketiga dalam berjaga-jaga itu adalah tidak menyerah, tidak putus asa. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, Saudara semuanya, ya. Jadi tetap ada harapan untuk hari esok. Karena yang pertama, Yesus hidup, artinya dia ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Kita menjadi berkat melalui kita. Lalu yang ketiga, kita tetap berjaga-jaga, menjaga hati kita, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, bersemangat melayani Tuhan dan tidak menyerah dan tidak putus asa. Dengan demikian kita tetap mempunyai harapan untuk hari esok. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kami. Bahwa ada harapan untuk hari esok, ada harapan untuk hari depan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menolong kami, memberi penghiburan, memberi penyertaan. Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat
bagi yang percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Putus asa. Tuhan ada saat menyerah. Jangan pernah menyerah. Putus asa. Tuhan ada bagi yang percaya. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah pada hari ini dari awal sampai selesai. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan, firman-Mu memberkati setiap kami. Bapak, saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, kami berdoa dalam minggu ini Tuhan akan tetap memberkati, memimpin, menolong keluarga, lepas keluarga. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman sekolah minggu, jangan lupa ya Superbook ya. Tuhan Yesus memberkati.